Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kami dengan channel Naga Kembar Emas mempertampilkan benda-benda kesenian barang antik dari Indonesia. Benda-benda seperti ini bikinan dari pada manusia-manusia. Cuman terkadang memang benda-benda seperti ini ada kelebihannya, tapi semua itu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Benda-benda seperti ini seperti biasa kan kami jelaskan, ini benda seperti ini kesenian. Inilah kesenian dari Indonesia, benda-benda pusaka seperti ini. Ini buat dikoleksi, benda-benda seperti ini bagus, enak bagi yang hobi. Bagi yang tidak hobi dan tidak mengerti, tidak akan mungkin suka dengan benda-benda seperti ini kan. Nah, benda-benda seperti ini ada kelebihannya, semua atas izin Allah. Karena yang seperti ini hanya sebuah benda. Benda itu akan ada kelebihan dan berkahnya dengan keyakinan kita masing-masing. Akan kita minta kepada Allah biar benda ini ada keberkahan, ada manfaat buat kita untuk ke jalan Allah, tidak lebih dari situ. Dan kita tidak boleh berpinta langsung kepada benda-benda seperti ini, itu tidak boleh. Cuman memang kita kadang ada yang kepercayaan benda ini ada manfaatnya, tapi sebagai perantaranya saja. Seperti kita mendapatkan uang, rezeki, itu kan tidak langsung dari Allah, tapi melalui hamba-hambanya. Seperti kita bekerja mau mendapatkan gaji, mendapatkan tif, kita berdagang mau mendapatkan uang jual beli. Nah itu seperti itulah bang-bang seperti ini. Bang-bang seperti ini perantara. Itu bonus namanya. Tapi kalau kita buat dikoleksi kan udah bagus tuh. Dibuat koleksi saja udah bagus, ya kan. Nah ini kami memperkenalkan benda-benda seperti ini biar lebih banyak yang suka dan lebih terkenal lagi keluar-luar, biar Indonesia, biar orang lain di luar Indonesia tahu Indonesia tuh banyak kesenian, budaya, benda-benda seperti ini juga. Karena Indonesia itu sangat kaya dari segala hal. Cuman kadang memang dari orang-orangnya saja yang tertentu yang tidak bisa manfaatkannya. Seperti ya yang kita tahulah anggota-anggota kita, parlemen kita hanya enaknya sendiri. Nah, itulah. Di sini kami bahas benda-benda seperti ini. Semoga ada yang senang, yang tidak senang tidak usah ditonton. Kami tidak memaksa untuk sahabat-sahabat kami percaya ataupun menyukai benda-benda seperti ini. Kami hanya memperkenalkan. Selebihnya kami serahkan kepada sahabat-sahabat kami. Yang suka silakan tonton, boleh berkomentar, tapi jangan kasar. Boleh mengkritik, tapi jangan kasar. Dengan mengkritik dengan halus, kami akan jelaskan semua itu. Nah ini kami memperkenalkan mustika kembang Wika Wijaya. Inilah benda mustika kembang Wika Wijaya.
kembang Mustika Wijaya ini kembang yang sangat sakral. Segi mitosnya kan kembang ini yang aslinya saja itu ada keberkahannya. Mitos kepercayaan leluhur kita dulu. Ya, selagi itu tidak menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala tidak masalah. Kalau sudah menyimpang ya tidak boleh, akan kita luruskan. Seperti kita mempunyai benda-benda seperti ini, ya selagi tidak menyimpang dari agama tidak masalah. Kita mempunyai benda ini dapat keberkahan, dapat manfaat, mukjizat, alhamdulillah, itu semua atas izin Allah. Jika tidak ya kita sudah senang mempunyai benda-benda seperti ini, antik-antik seperti ini kan, melestarikan benda-benda seperti ini. Nah, ini benda Brawijaya, inilah bentuknya. Semuanya ini ada manfaatnya, tapi atas izin Allah. Kembali lagi karena Allah. Nah, ini kami memperkenalkan golok raja. Ini golok gajah. Ini bahannya semuanya kuning. Ini yang disebut golok gajah. Sini ada gajah. Ini gambar harimau, macan. Kalau segi mitos manfaatnya, benda ini buat penangkal, buat ibu hamil, buat dari gangguan jin-jin jahat, setan. Ya, tapi kembali lagi itu kepercayaan kita dan atas izin Allah. Karena ini semua hanya benda. Jika ada kelebihan manfaat itu mukjizat dari Allah berarti. Tidak lebih. Jangan menduakan agama. Kita percaya boleh, tapi tidak lebih dari mentuhankan. Nah, yang ini kujang. Ini kujang mini. Nah, kecil kujangnya. Nah, itu kujang terkenal dengan kepunyaannya Prabu Siliwangi dengan harimau khodamnya. Makanya kujang simbolnya kebanyakan dari sarungnya, warangkanya harimau, gagangnya harimau. Ini harimau. Ya kan? Ya, benda-benda seperti ini ya jika bermanfaat berarti itu bonus buat kita si pemakai. Jika tidak ya kembali lagi kita buat kesenian hobi bang-bang antik seperti ini yang disebut kujang. Ya, mitosnya kita sebagian kita yang biasa main benda-benda seperti ini udah tahu kegunaan dan mitosnya, manfaatnya. Yang ini petuk, pusaka petuk kembang ukir. Ini kecil ini.
kecil ya, kurang lebih 6 cm ini. Ini disebut petuk kembang. Bahannya full kuningan, semuanya full kuningan karena bahannya murah. Jika emas ya mahal. Bagus ya, lihat kan, kita lihat dari benda seperti ini aja udah bagus, udah enak dilihat buat dikoleksi ya, jika ada manfaatnya itu bonus. Petuk, petuk biasanya buat kewibawaan, mitosnya buat kewibawaan, keselamatan. Kebanyakan benda-benda seperti ini ya buat begitulah, tergantung niat kita masing-masing. Yang ini petuk gajah pusar bumi. Ini ada gajahan, ada tulisan Arabnya. Ini putut, ini bayi berdiri, putut. Ya kan? Ini kisaran 8 cm 7 cm. Ini ada sana makanya. Petuk itu pusaka seperti keris, tapi dia kecil, padat, besar, dia lebar, tapi dia lurus gitu. Kerdil lah hebat kata tuh. Nah ya kan, dari bentuknya saja sudah antik benda-benda seperti ini. Bagi yang hobi pasti senang, bagi yang tidak hobi dan tidak mengerti tidak akan tahu benda-benda seperti ini. Yang jelas kami ingatkan kembali, jangan mentuhankan dan jangan menyimpang dari ajaran agama Islam, karena itu tidak boleh. Jika ada manfaat dan bonusnya, itu hanya bonus buat si pemakainya. Nah yang ini yang disebut pusaka Blorong. Ini naga, gagangnya tuh naga. Naga kan. Nah yang ini Blorong. Blorong itu kepalanya manusia putri, badannya ular. Blorong itu sejarahnya kan dari Indonesia. Makanya orang mau bikin benda-benda seperti ini sesuai dengan sejarahnya masing-masing. Seperti kujang, seperti petuk, kembang Wika Wijaya, ya kan, Krishna Gososo Kuningan, Semarini, wayang Semar, gitu kan, sesuai dengan sejarah dari Indonesia dulu terdahulu, nenek moyang kita dulu. Nah ini juga sama. Kalau menurut saya Blorong itu siluman ya, siluman itu sebagian tuh jahat, kebanyakan tuh jahat. Siluman tuh berarti setan, menyesatkan. Jin juga sama, kebanyakan menyesatkan. Tapi jin itu ada jin baik, ada jin jahat. Jin, sifat jin Odam itu sama seperti manusia, ada dua semua, kecuali setan sama iblis itu jahat. Yang ini disebut naga leong mini, kecil. Ini naga. Ya kan? Ini naga. Ini biasanya buat kewibawaan. Buat kewibawaan naga itu. Apalagi orang Cina kan. Dia tahu mitos naga itu apa, simbolnya buat apa. Sama kita juga, sama saya
Yang hobi juga tahu pasti benda-benda seperti ini. Kita di sini memperkenalkan benda-bendanya saja. Soal manfaat, kegunaan, ya, tergantung kepercayaan masing-masing. Dan kami mengingatkan juga, setiap video kami mengingatkan jangan pernah berpinta langsung kepada benda-benda seperti ini. Benda-benda seperti ini hanya sebuah benda. Jika memang ada manfaatnya, itu semua atas izin Allah, tidak lebih. Dan hidup itu harus selalu banyak bersyukur. Apapun keadaannya, insya Allah itu baik. Karena Allah tidak akan pernah menguji hambanya dari batas kemampuan setiap hambanya masing-masing. Kita memang tinggal di bumi yang sama, tempat yang sama, dunia yang sama, tapi dengan takdir yang berbeda. Takdir kita udah tertulis masing-masing. Tapi jika kita mau berusaha, mungkin Allah mau mengubahnya karena usaha kita tadi. Jika kita tidak mau usaha, tidak akan mungkin berubah hidup kita. Kita sholat, sedekah, apapun kita lakukan, kebaikan yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama kita Islam, tapi hati kita buruk, selalu membenci setiap hamba-hamba Allah, selalu iri dengki dengan sesama. Itu semuanya bohong, sama saja bohong. Kita sholat harus kewajiban memang. Sedekah jika ada lebihnya, tidak usah nominal besar, yang penting ikhlas. Tapi hati kita yang terpenting harus dijaga. Jangan punya sifat iri. Jangan sedikit-dikit mengatai orang. Jangan bersifat iri, dengki intinya. Itu tidak boleh. Itu akan menyusahkan diri kita sendiri. Jadi hidup ini harus pelong-pelong saja. Banyak-banyak bersyukur. Dan buat sahabat-sahabat kami yang mau belajar tentang agama, tentang ilmu-ilmu, jangan, jika tidak sanggup, jangan. Risikonya berat. Yang penting cukup kita tahu halal dan haramnya saja. Pegang teguh itu udah bagus. Dan perbanyak istighfar dan selawat Nabi. Dah itu saja. Jika mau belajar, belajarlah yang benar. Carilah guru yang benar. Jangan yang asal-asalan. Nanti akan menyimpang. Tuh. Zaman sekarang udah banyak yang menyimpang dari ajaran Islam. Hanya kedoknya saja. Hati-hati zaman sekarang. Jika tidak sanggup, janganlah kalau menurut saya. Perbanyak istighfar saja dan selawat Nabi. Jaga hati kita biar bersih, tidak berburuk sangka, tidak iri. Itu saja udah cukup. Yang penting kita udah tahu halal dan haram, udah bagus itu. Jalani saja hidup kita sesuai yang kita sanggupin. Jangan berlebihan dan jangan banyak drama. Nah, kita kembali lagi mengenalkan bang-bang benda seperti ini. Yang ini naga, pusaka naga. Naga lingkar. Ini simbolnya buat kewibawaan. Bahannya kuningan, full kuningan, tebal tapi tidak susah dibengkok. Ya kan?
yang ini pusaka tombak lidi atau tombak cacing. Ini tidak ada warangkanya, ini dia telanjang. Emang dapatnya seperti ini, tidak ada warangka. Ini bahannya besi sepuh, ini besi keris, tombak cacing. Ini buat penjaga. Ini panjang, kurang lebih 17 cm ini panjang. 15-17 cm ini panjang. Yang ini tidak boleh dibawa-bawa pergian, bahaya. Nanti dikira polisi sajam, kita kena kasus nanti. Ini biasanya buat penjaga toko, toko, rumah itu biasanya. Yang ini keris gajah. Ini panjangnya kurang lebih 10 cm, 8 cm ini. Tapi ini tipis ini bahannya ini. Ada gajahannya. Tipis ini bahannya, seperti seng, tapi ini kuningan ini. Plat tipis ini, plat kuningan bahannya. Ya, mitosnya benda-benda seperti ini kebanyakan buat kewibawaan, penjaga, buat usaha dagang. Tuh, biasa benda-benda seperti ini kebanyakan seperti itu. Tergantung niat kita dan atas izin Allah. Hitam tangan saya, kotor. Nah, yang ini keris junjung derajat, ini kuningan, fusa bumi. Ya. Yang ini keris junjung derajat, kuningan. Ya kan? Ini kecil ini, kisaran 5 cm paling ini, 5 cm 4 cm ini, tapi tebal bahannya. Nah, inilah benda-benda pusaka barang antik dari Indonesia yang kita miliki. Beragam benda-bendanya. Jika memang ada manfaatnya, itu semua atas izin Allah. Karena kan dilihat, nah, barang-barang antik yang hobi cantik dia. Sampai di sini dulu kami memperkenalkan benda-benda pusaka bank antik dari Indonesia ini. Semoga sahabat-sahabat kami suka akan video-video yang kami terapkan dan dicerna baik-baik apa yang kami ucapkan. Jika kami ada salah kata, ucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silakan dikritik jika kami memang salah, tapi dengan cara yang sopan, karena Islam itu mengajarkan kesopanan. Ya kan? Sampai di sini dulu video kami. Salam dari kami, Naga Kembar Emas, Mas Raden.
Salam sejahtera, salam barang antik Indonesia. Waalaikumsalam.